Ada berkat yang berkelimpahan. Berkat rohani dan jasmani. Kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rasul Paulus berkata ini satu rahasia tentang ahli waris, tentang keselamatan adalah rahasia ya yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus. Rasul-rasul berbicara tentang rahasia itu. Nabi-nabi yang diutus berbicara tentang rahasia itu. Dan rahasia itu adalah menjadi ahli waris bagi orang yang namanya terdaftar. Orang yang percaya. Saudara, di ayat 5 berkata begini. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi secara bangsa kita bukan bangsa Yahudi. Saya nggak tahu, mungkin adakah keturunan bangsa Yahudi di antara kita? Coba angkat tangan. Orang Yahudi. Nggak ada ya? Tampangnya aja nggak ada ya? Coba lihat dan katakan, apakah engkau tampang Yahudi? Kalau ada yang tanya, kamu tampang Yahudi? Kalau ada yang nanya gitu, balas dia dengan jawaban apa? Kamu nanya, ini saya Sumba, saya Batak, saya Alor, saya Manado, saya apa? Oh, nggak ada orang Israel ya. Tetapi kita akhirnya terhisap menjadi orang-orang Israel secara rohani. Kita bukan Abraham, tapi kita menjadi anak-anak Abraham di dalam Kristus. Abraham itu bapa orang beriman. Jadi setiap orang yang beriman kepada Yesus, kepada Allah Tritunggal, ya, sama seperti Abraham beriman kepada Allah itu, maka kita pun disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi secara bangsa kita bukan orang Yahudi. Ayat 6 berkata, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak penerima janji kita ini. Ya, sama dengan kita, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikut engkau. Apa yang harus kami dapatkan? Engkau akan mendapatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Masa kini dan masa yang akan datang. Wah, ini janji Tuhan. Dulu kita enggak dapat janji itu. Tetapi karena berita Injil, akhirnya kita mendapatkan janji itu. Rasul Paulus berkata di ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kita tahu ini Rasul Paulus mengungkapkan rahasia ini. Bagaimana menjadi ahli waris kerajaan surga. Paulus menjelaskan bagaimana dahulu jemaat di Efesus adalah orang-orang yang belum terhitung sebagai ahli waris. Jadi jemaat di Efesus ini, ya ini bukan bangsa Yahudi. Ini di luar Yahudi mereka. Ya, dan kemudian mereka menjadi umat pilihan Allah oleh karena berita Injil. Dan berita Injil itu Paulus. Kita lihat penjelasannya di Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, ini Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, kepada orang percaya. Boleh dikatakan sepertinya dia berbicara kepada kita. Dahulu kita bukan orang Kristen, tapi sekarang menjadi orang Kristen, orang percaya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Sebutan orang tidak bersunat ini keras, sama dengan istilah kamu itu kafir, kamu itu penyembah berhala. Oh, dia itu bukan orang bersunat, itu menjadi ejekan.
itu membedakan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi pilihan, tetapi orang yang di luar Yahudi itu adalah orang-orang tak dibilang orang-orang kafir. Ya, sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Di ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Mereka, orang-orang di Efesus sebelum percaya, mereka adalah hidup tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak terbilang sebagai ahli waris. Ya, tidak jadi pemilik kerajaan surga dulu. Dan itu saudara juga. Itu kita sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita lahir baru, sebelum kita dengar berita Injil itu. Waktu itu kita hidup tanpa Kristus. Jemaat di Efesus dulu tanpa Kristus. Dan manusia sekarang banyak yang hidup tanpa Kristus. Belum berjumpa dengan Kristus. Belum percaya kepada Yesus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Nggak dapat apa-apa. Mati pasti masuk surga? Belum tentu. Tadi ada bimbingan. Ya, tadi sore saya membimbing dan saya katakan, ada kami bertiga ya, seorang bapak dan seorang ibu. Kalau tiba-tiba kita mati, gedung ini hancur, ambruk, apakah bapak ibu masuk surga? Dan berkata, tidak. Padahal Kristen sejak lahir. Dan akhirnya saya beritahu kebenaran firman Allah. Bagaimana supaya masuk surga? Saya menginjilinya tadi. Saya beritakan Injil. Saya beritakan sampai terima Yesus. Ya. Orang banyak hidup tanpa Kristus. Jadi mereka tidak menerima, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kemudian dikatakan hidup tanpa pengharapan. Sedih sekali bukan? Hidup tanpa pengharapan. Tidak ada sesuatu yang mau dicapai. Toh akhirnya mati, masuk neraka. Sedih sekali. Hidup hanya akan menjadi sia-sia. Tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah. Hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Ini masih banyak orang yang hidup seperti ini. Dan dulu jemaat di Efesus seperti itu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu orang-orang Efesus orang kafir. Tetapi ketika mereka mendengar berita Injil, mereka percaya kepada Yesus, dosa mereka disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Mereka menjadi orang percaya. Mereka menjadi termasuk dalam bilangan orang-orang yang akan menerima janji itu. Mereka menjadi ahli waris. Saudara, tentu kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau ahli waris kerajaan surga. Satu ketika buku itu dibuka, ada namanya buku kitab kehidupan. Orang-orang yang dicatat namanya di situ akan menerima warisan itu, akan masuk ya di dalam kebahagiaan yang abadi, akan bersama-sama dengan Yesus. Pastikan nama kita tercatat di sana. Ada banyak orang yang belum tercatat namanya dan saat ini masih hidup. Dan ini kesempatan. Orang mati tidak bisa lagi namanya dicatat supaya menjadi ahli waris. Mbah, nenek, kakek, opah, oma, ya, bayi kita, waktu dia meninggal dan belum percaya Yesus, sudah tidak ada kesempatan kepada mereka. Waktu itu mereka belum dengar berita Injil, tidak ada lagi kesempatan.
Kemudian kita saat ini berdoa supaya masuk surga. Enggak bisa. Jadi hanya yang hidup yang punya kesempatan. Dan kita yang hidup sudah memiliki kesempatan itu. Karena kita sudah dengar berita Injil. Amin. Tapi masih banyak yang sedang menantikannya. Ini yang menarik. Bagaimana jemaat Efesus bisa percaya kepada Yesus, ini yang penting. Bagaimana mereka menjadi ahli waris dari yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa memperoleh keselamatan. Bagaimana seseorang dapat menjadi ahli waris, ini penting. Pastikan apakah diri kita benar-benar menjadi ahli waris itu. Apakah nama kita tercatat sebagai penerima warisan surgawi itu. Kebenaran pertama, seseorang bisa menjadi ahli waris. Karena apa? Ada berita Injil yang menyelamatkan. Ada firman Allah, ada Injil. Kalau tidak ada Injil, maka tak seorang pun yang bisa menjadi ahli waris. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita tahu Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus. Dia sedang melakukan tugas untuk menganiaya orang percaya. Dia tidak suka kepada Yesus. Dia benci kepada itu. Dia benci kepada pengikut Kristus. Dan dia sedang bertugas untuk menangkap orang-orang percaya waktu itu. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia bertobat. Setelah dia bertobat, pernyataannya luar biasa. Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Roma 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang ini. Pertama-tama orang Yahudi, betul. Yang dipanggil umat pilihan itu adalah umat Yahudi, orang Israel. Kesempatan pertama bagi mereka. Ya, sebenarnya umat pilihan itu adalah bangsa Israel. Melalui bangsa Israel lah orang-orang lain akan memperoleh keselamatan. Tetapi bangsa Israel gagal. Tidak lagi dipakai oleh Tuhan karena faktanya mereka menolak Yesus. Tetapi sekarang Tuhan memakai umatnya. Siapa umatnya? Setiap orang yang percaya. Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, dia percaya. Dia mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Dahulu dia mau membinasakan Injil itu. Tetapi kini dia memberitakan Injil itu. Karena ada satu keyakinan yang kokoh, yang teguh, tidak goncang, tidak mudah digoncangkan. Kira-kira saudara begini, saudara berkata bahwa saudara percaya Yesus. Saudara mengatakan saudara percaya kepada Injil. Saudara berkata saudara memiliki Injil di dalam hidup saudara. Tetapi kemudian ada godaan-godaan datang kepada saudara. Ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Ada pergumulan-pergumulan terjadi dalam hidup saudara. Dan itu semua mau menggoncangkan iman saudara. Kalau ada yang tergoncangkan, mundur dari Tuhan, mundur dari Yesus, meninggalkan Injil, berarti dia tidak punya keyakinan yang kokoh. Orang Kristen, orang percaya perlu memiliki keyakinan seperti Rasul Paulus ini. Aku punya keyakinan yang kokoh. Apa contoh keyakinan yang kokoh itu? Keyakinan kokoh kira-kira begini. Saya pengikut Kristus. Saya percaya kepada Injil. Kemudian ada orang yang menghambat saya untuk beribadah. Tetap saya katakan, tidak, saya tetap beribadah kepada Allah. Ada orang yang menganiaya saya karena percaya Yesus. Saya bilang, enggak apa-apa, silakan aniaya. Tapi saya tetap percaya Yesus. Dan mungkin orang menangkap saya. Kemudian leher saya ditarik. Kemudian ada samurai atau parang. Kalau kau tetap percaya Yesus, percaya kepada Injil, maka kepalamu akan saya potong. Orang yang punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, dia akan berkata, silakan potong. Kalau yang ditangkap itu saudara, kepala saudara ditarik dan leher saudara dibuat begini, kemudian ada parang.
mau menyangkal Yesus atau tetap dipotong? Bapak Ibu Saudara, apa jawabannya? Siap dipotong? Siap dipenggal? Nggak ada suara. Amin. 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 Coba lihat kiri kanan dekat, siap dipenggal. Berarti punya keyakinan kokoh. Tetapi ironis sekali Bapak Ibu, di sini banyak anak muda ya. Hanya gara-gara teman hidup, pacar, meninggalkan keyakinan. Mana? Katanya leher mau dikasih. Seringkali saya katakan, kalau jatuh cinta kepada yang tak seiman, kemudian dia berkata, aku mau sama kamu tapi tinggalkan Yesus. Dan kita harus berkata, tidak, aku akan tinggalkan kau. Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau ada siapa tahu ya, katakan tinggalkan dia. Si dia bukan Yesus ditinggalkan, Yesus tetap kita ikut. Amin. Itu punya keyakinan yang kokoh dan itu dibuktikan oleh Paulus. Dia dipenjara, dia dilempari dengan batu, dia dikucilkan, tetap dia percaya. Dikatakan, nah oleh karena Injil inilah dia mengalami pembaharuan, dia menjadi Kristus dan dia melayani Tuhan. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, evangelion, gospel, berita kesukaan. Apa itu Injil? Berita yang dinantikan. Beritanya apa? Ya, saya tahu kabar baik. Ya, saya tahu itu gospel, evangelion. Oh, berita kesukaan. Iya, apa? Isinya apa? Nah, isinya adalah 1 Korintus 15 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Percaya kepadanya. Berdiri kokoh. Jangan tergoncangkan. Benar-benar hidup di dalam dia. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kalau kamu akhirnya gak percaya kemudian tinggalkan Yesus. Kamu tidak akan dapat lagi keselamatan. Tidak akan ada lagi pembaharuan. Tidak akan mungkin lagi Yesus kedua kali disalibkan. Tidak akan mungkin. Jadi pertanyaan iman kita. Dan sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Ini dia. Jadi Rasul Paulus berbicara kepada, konteksnya di sini orang Korintus. Ya. Berbicara sesuatu yang penting aku sampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ini pengalaman sendiri. Ya, jadi Paulus memberitakan Injil oleh karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami Injil itu. Jadi dia tidak ragu-ragu. Akhirnya dia mau beritakan Injil itu. Ya, yang telah aku terima sendiri bahwa Kristus telah dosa-dosa kita. Kristus telah mati dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi berita Injil itu adalah Yesus mati untuk kita. Darah Yesus membasuh dosa kita. Dia mati, kemudian dia bangkit. Dan di dalam namanya ada pengampunan dosa. Di dalam namanya ada keselamatan. Jadi waktu saudara memberitakan Injil, saudara sedang memberitakan kabar baik. Kabar baiknya adalah di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesuslah yang menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada berita ini. Berita ini sedang dinantikan oleh banyak orang. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Pergilah. Jadi harus ada orang yang pergi. Dan untuk membawa apa? Pesan ini, berita ini. Yesus mati untuk manusia yang berdosa dan orang-orang yang percaya. Bagian yang ketiga nanti kita pelajari bahwa ada orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk menerima kabar itu. Dulu saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tapi ada orang yang memberitakan Injil kepada saudara. Ada yang memberitakan tentang Yesus kepada saudara dan saya. Kemudian kita buka hati menerimanya. Dan kita menjadi ahli waris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana jemaat di Efesus bisa percaya kepada Yesus?
Bagaimana mereka menjadi ahli waris. Ya. Bagaimana mereka bisa memperoleh keselamatan. Bagaimana seseorang dapat menjadi ahli waris. Kalau tadi kita melihat kehidupan orang-orang di Efesus. Tapi kemudian kepada kita. Dan kemudian kita lihat orang-orang lain yang saat ini belum terdaftar sebagai ahli waris. Saudara, ada berita Injil yang pertama. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berita baik, kabar sukacita. Kabar baiknya adalah di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bahkan kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Bukan dengan perak emas, bukan dengan harta, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Itulah berita Injil. Yang percaya diselamatkan. Yang percaya menjadi ahli waris. Kebenaran yang kedua, mengapa orang-orang yang di Efesus itu, yang tadinya mereka tak bersunat itu, bukan orang Yahudi, tidak terhitung bilangannya sebagai warga Israel, tetapi kemudian nama mereka terdaftar karena ada pribadi-pribadi yang mau memberitakan ini. Rasul Paulus pergi ke sana. Setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, setelah dia percaya, setelah dia dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi. Rasul Paulus setelah diselamatkan, giat memberitakan Injil. Ada harga yang harus dibayar. Dia rela mati untuk itu. Karena ia menyadari bahwa pemberitaan Injil adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Kita lihat kebenarannya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Paulus berkata, itulah sebabnya aku ini Paulus. Itulah sebabnya. Sebab apa? Demi orang-orang yang jauh tadi. Dia rindu supaya mereka menjadi ahli waris kerajaan surga. Demi keselamatan orang lain. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Orang yang dipenjarakan. Karena Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Rasul Paulus setelah mengenal Allah, setelah berjumpa dengan Yesus, memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil, dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia tahu bahwa Injil ini diperlukan oleh banyak orang, dan dia tidak hanya berdiam diri. Dia pergi, dia memberitakan kabar baik ini, dia memberitakan tentang Yesus. Ada yang menolak dia, ada yang mencaci maki dia, ada yang berkata, kamu ini si peleter, kamu ini banyak omong, ajaran apa itu? Ada yang menghina dia, ada yang melempari dengan batu, ada yang merajam dia, ada yang menangkap dan masukkan ke penjara. Dalam bagian ini dia berkata, ya aku orang yang dipenjarakan. Kenapa dia sampai mau? Karena berita Injil harus dia beritakan. Dan akhirnya orang di Efesus percaya kepada Yesus. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kamu. Menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia berkata, Bu Pendeta tadi berkata, melayani bukan menjadi beban. Aduh, melayani lagi melayani. Menjadi tekanan, bukan. Tapi melayani ini adalah anugerah. Melayani ini adalah kasih karunia. Sebagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Demikian juga kita melayani oleh karena kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan hal itu. Di dalam ayat yang ke-7 berkata begini. Dari Injil itu menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai. Kalau saudara akhirnya terlibat dalam pelayanan, tidak hanya melayani di gereja, di tempat saudara bekerja, di tempat saudara studi, saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Berkat khusus yang kita terima. Siap menerima berkat khusus itu, amin? Ya, melayani. Oh, ada orang berkata, ya saya nggak bisa melayani karena saya tidak pintar main musik, tidak pintar nyanyi, tidak pintar khotbah, tidak pintar ini. Kalau melayani harus di bagian altar. Tidak.
saudara peduli kepada orang lain, saudara perhatikan orang lain, dan kesempatan tertentu saudara beritahu tentang Yesus, saudara adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa dia menjadi pelayan Tuhan sekalipun ada harga yang harus dibayar, tetap pelayanan itu adalah anugerah, berkat, kasih karunia Tuhan. Dikatakan ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kira-kira begini, karena aku sudah percaya Yesus, karena aku sudah diselamatkan, berita ini penting bagi mereka yang belum mendengarkannya. Jadi kita bukan menginjili orang yang sudah percaya, tapi kita memberitakan Injil, kabar baik ini kepada orang yang belum percaya. Kalau kita boleh pakai istilah ya kafir gitu ya. Kafir itu artinya bukan orang percaya, bukan penyembah Tuhan. Tapi memang kita nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya. Tetapi dari sisi kita ada orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Masih hidup di dalam kegiatan mereka. Tetap aja saya membacanya agak susah. Oh, saya bukan pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita terbatas. Melihat hanya yang bersaksi, yang melayani, yang memberitakan kabar baik, orang-orang khusus. Tidak. Tetapi semua kita. Ya, perhatikan. Tidak hanya Paulus yang ditetapkan oleh Allah untuk memberitakan kabar baik atau Injil itu. Bukan hanya para pendeta. Bukan hanya para evangelis atau penginjil. Bukan hanya para majelis gereja atau pengurus gereja. Bukan hanya mereka yang menyebut diri, oh pelayan-pelayan Tuhan sudah sekolah teologi. Bukan. Melainkan setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Ya, jadi bersaksi itu adalah tugas kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau orang percaya. Terus kembali jawab satu dengan yang engkau sendiri mengatakannya. Udah benar? Orang percaya? Tapi sudah terbukti. Kemudian katakan, bersaksi tugasmu. Kasih tahu kiri kanan, bersaksi jangan tidur. Ya, perhatikan yang lain. Ya, ada saudara, perhatikan ini pegang, ini menjadi ayat hafalan kita. Kita mau baca bersama-sama, Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah pada Bapa dalam nama kepadamu. Ini Yesus. Jadi kalau saudara akhirnya percaya kepada Yesus, bukan karena saudara pilih Yesus. Oh, aku pilih engkau Yesus sebagai Tuhanku. Bukan. Sebenarnya Yesus pilih saudara. Yesus pilih saya. Untuk apa? Hanya sekedar dipilih saja? Tidak. Perhatikan kata supaya. Setelah kita dipilih, ditetapkan kita supaya kamu pergi. Apa arti supaya kamu pergi menghasilkan buah? Bukan akhirnya kita hasilkan buah mangga, semangka, kita bawa ke gereja, buah kedongdong, buahnya bukan. Oh, Alkitab berkata menghasilkan buah, setiap kali kita ke gereja bawa apel, bukan. Buah yang dimaksud adalah ada jiwa-jiwa baru yang kita bawa kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Wah, ini keren. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan, bawa jiwa kepada Tuhan. Perlu kita berdoa, Tuhan sebelum saya mati, saya mau Tuhan engkau pakai membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 jiwa kepada Tuhan. Dan saudara sangat senang rasanya ketika kita memberitakan kabar baik dan orang itu menerimanya, orang itu diubahkan hidupnya, ada sukacita tersendiri. Saya mau katakan, dan itu sudah kami alami, saudara perlu mengalami. Untuk itu aku mau punya pengalaman seperti itu, beritakanlah. Ada orang yang mau putus asa, kehilangan pengharapan, sampaikan. Ya, kemarin mahasiswa sekolah teologi memberikan laporan ke saya, puji Tuhan Pak, ada seorang muda yang sakit, dia bukan orang percaya. Tetapi ketika orang ini sakit,
mahasiswa ini, ya baru tingkat 2, melayani orang ini. Dan dia percaya Yesus. Dia mau dibaptis. Dan adik-adiknya, dia bawa untuk Tuhan. Yang belum percaya ini, wow, saya katakan luar biasa. Kemudian dia beritahu kepada orang tuanya yang bukan orang Kristen. Dan orang tuanya berkata, kamu sudah dewasa. Pilihan ada pada kamu. Dan dia mau. Dan siap akan dibaptis, percaya Yesus. Kalau tidak diberitakan, oh dia sakit, ya biarin aja sakit. Saya itu bukan orang Kristen kok, bukan orang percaya kok. Memang gua pikirin, enggak boleh. Harus ada pribadi yang memberitakan Injil. Ada orang yang sedang kehilangan pengharapan, banyak orang yang mulai stres. Bagaimana? Siapa yang memberitakan kabar baik kepada dia? Siapa yang memberitakan berita pengharapan kepada dia? Orang percaya. Sebab orang yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru? Mereka tidak kenal Yesus, tidak tahu tentang Yesus. Mengapa mereka tidak tahu tentang Yesus? Tidak ada yang beritahu kepada mereka. Kenapa enggak ada yang beritahu? Enggak ada yang mau pergi. Di mana orang percaya? Ini menjadi pertanyaan besar. Di mana orang percaya? Di mana saudara? Di mana saya? Kok orang itu akhirnya mati tanpa mengenal Tuhan? Berbicara tentang pergi memberitakan kabar baik ini, itu berbicara tentang kesempatan. Dan selagi ada kesempatan, mari kita gunakan. Kesempatan bagi kita untuk bersaksi, tapi kesempatan bagi mereka juga untuk mendengarkan. Sebab ada waktunya kita mau pergi, tapi dia sudah tidak ada. Kita mau bikin apa? Selagi mereka menantikan, kita kenapa tidak pergi? Jadi ditetapkan pergi untuk menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 berkata begini. Kamu adalah surat pujian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang percaya itu dikenal, dilihat, dibaca. Ini sudah menjadi kesaksian. Saudara menjadi orang Kristen. Modal kita adalah sudah menjadi saksi. Tetapi banyak sekali ada orang akhirnya tidak datang kepada Kristus. Karena orang yang menyebut dirinya orang Kristen tidak jadi berkat. Ini masalah. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus karena melihat orang percaya yang jadi berkat. Dia mau seperti orang Kristen itu. Kira-kira saudara, ketika ada orang lain melihat saudara, saudara itu baik orangnya, ramah tamah. Coba lihat kiri kanan dan katakan ramah tamah. Suka menolong, tidak egois, tidak suka marah-marah. Tentu orang lain, kok gitu sih orangnya? Iya, kenapa? Dia kan orang percaya, dia kan orang Kristen. Disakiti hatinya kok nggak membalas sih? Kok bisa gitu? Bisa lah, kenapa? Dia kan orang percaya, amin. Itu loh lihat rumah tangga orang Kristen itu adem-adem, tetap tenang, tidak ribut-ribut, tidak buat masalah, selalu nyaman. Tidak terdengar ada berita yang menghebohkan, amin. Selalu ada ketenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan katakan. Adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Ayat 3. Karena ternyata bahwa surat Kristus. Surat Kristus artinya apa? Surat seperti tertulis di sini orang percaya. Selamat datang Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini surat Kristus, kita harus jadi berkat, ya. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, Tuhan pilih kita. Jelas, bukan kamu yang pilih Yesus, bukan saya yang pilih Yesus. Tapi Yesuslah pilih kita. Yesus selamatkan kita. Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kemudian Yesus utus kita pergi dan menghasilkan buah. Pertanyaannya, adakah saudara siap bersaksi? Jangan sampai atribut kita orang Kristen, kalung salibnya gede-gede. Tapi kelakuannya tidak seperti itu. Itu hanya akan mengecewakan saja. Satu ketika seorang yang bukan orang percaya, dia
tinggal di daerah orang percaya, orang Kristen. Semua di daerah itu gereja besar-besar. Nah, seorang yang tidak percaya itu sudah lama, puluhan tahun tinggal di situ, tetapi belum juga datang kepada Yesus. Kemudian orang bertanya, Bapak bersama-sama dengan orang Kristen, Bapak bersama-sama dengan orang percaya, dekat dengan gereja, bahkan jualan juga depan gereja ini. Apakah Bapak mau jadi orang Kristen? Terus dia bilang, tidak. Loh, kenapa Bapak tidak mau jadi orang Kristen? Kemudian dia bilang, yang merusak jualan saya, rombong saya orang Kristen. Yang mencuri barang-barang saya orang Kristen. Yang mabuk-mabuk di jalan itu orang Kristen. Kalau aku akhirnya jadi orang mabuk, jadi orang pencuri, merusak orang lain, kenapa saya harus jadi orang Kristen? Paham maksudnya? Berarti orang Kristen itu sudah tidak menjadi saksi. Akhirnya menghambat orang datang kepada Tuhan. Tapi ada seorang hamba Tuhan berkata, saya percaya Yesus karena melihat orang Kristen. Saya terima Yesus karena melihat orang Kristen. Bahkan orang ini jadi hamba Tuhan. Pernah khotbah di sini. Dia bukan orang percaya. Bahkan dia memusuhi orang Kristen sebelumnya. Tapi dia melihat kehidupan orang Kristen. Keluarga Kristen, baik hati. Kalau ada acara, selalu membagi makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Kebetulan anak muda, dulu dia anak muda, tapi waktu bersaksi itu dia sudah pendeta. Dia selalu dapat berkat makanan dalam Tuhan. Dia berkata, kalau begini orang Kristen, saya mau jadi orang Kristen. Supaya hidup saya seperti Bapak itu, seperti keluarga itu. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi orang percaya. Kenapa? Karena orang Kristen jadi berkat. Dan kita harus jadi berkat. Amin. Katakan kiri kanan, Anda harus jadi berkat. Menjadi saksi. Saudara, bagaimana caranya seseorang menjadi ahli waris? Karena ada orang-orang, pribadi-pribadi yang memberitakan Injil. Paulus memberitakan Injil. Untuk itu dia rela dipenjara, dilempar dengan batu, dianiaya. Ada resiko, ada harga yang harus kita bayar. Dan itu kita harus siap. Sebab jangan takut, jangan khawatir. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kita harus kehilangan nyawa kita, tetapi Tuhan katakan kita akan mendapatkan kembali. Tetapi karena kita takut mati, kemudian menyangkal iman kita, menyangkal Yesus, kita tidak akan dapat apa-apa. Tetapi demi keyakinan kita yang kokoh tadi, kita pertahankan itu dan kita mau beritakan. Kitalah pribadi-pribadi yang siap melayani orang lain. Amin. Siap melayani orang. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga. Bagaimana jemaat Efesus ini percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka menjadi ahli waris dari yang dijanjikan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Dan pertanyaan penting, bagaimana seseorang dapat menjadi ahli waris? Kita pastikan diri kita sudah menjadi ahli waris. Tercatat nama kita dalam kitab kehidupan itu. Kita memperoleh keselamatan, berkat rohani dan jasmani Tuhan janjikan kepada kita dan kita adalah penerimanya. Tetapi saudara, masih banyak orang-orang di sekitar kita. Masih banyak di dunia ini suku-suku yang belum terjangkau. Daerah-daerah yang belum terjangkau. Mereka belum dengar berita Injil dan belum ada orang yang pergi. Mereka sedang menantikan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sedang menantikan. Jadi kebenaran yang ketiga, ya, supaya mereka namanya terdaftar menjadi ya ahli waris yang dijanjikan Tuhan. Maka kebenaran yang ketiga ini perlu kita perhatikan. Ada pribadi-pribadi yang mau menerima berita Injil. Ada orang-orang yang sedang menantikan kabar baik itu. Ada orang yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan sudah pilih mereka. Tetapi persoalannya mereka sedang menantikan kabar baik itu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga nenek moyang kita. Ya, para misionaris datang. Karena ada orang-orang yang siap menerima mereka. Memang ada yang menolak. Bahkan ada yang mengusir para misionaris. Ada yang membunuh. Tetapi fakta menunjukkan ada yang siap menerimanya.
kami menemukan beberapa orang begitu terbuka. Dan ketika kami beritakan tentang Yesus, dia percaya. Bukan orang percaya tadinya. Ya, agama yang lama dia tinggalkan. Dia mengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus. Ya, dia percaya kepada Yesus. Tadinya dia belum, karena belum ada yang melayani. Tetapi kebenarannya adalah dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang percaya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 12 berkata begini. Di dalam dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesaksian kemuliaanmu. Rasul Paulus berkata waktu dia di penjara, dia berkata kepada orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Yesus. Dan dia memberitahukan tentang Yesus kepada orang-orang di Efesus. Kemudian orang Efesus itu percaya. Dan dia berkata, jangan tawar hati. Kalau kalian melihat aku di penjara, kalian jangan tawar hati. Aku mengalami kesesakan, kalian tidak boleh mundur. Kalian tetap percaya kepada Yesus. Dulu mereka bukan orang percaya. Tetapi Rasul Paulus pergi ke sana karena mereka telah Tuhan persiapkan sebagai pribadi-pribadi yang akan diselamatkan. Pribadi-pribadi yang menantikan kabar baik itu. Dan sekarang masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan kabar baik itu. Dan mereka sedang menantikan kabar baik. Mereka telah dipersiapkan untuk mendengarkannya. Ada orang-orang yang menantikan kabar baik itu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ya, orang-orang belum mendengar Injil, tapi pada akhirnya mereka akan mendengar sebab mereka sedang menantikannya. Di dalam dia kamu, jika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji, memuliakan, dan untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dulu mereka belum percaya tapi sudah siap mendengarkan itu. Ada orang-orang sekarang belum percaya tapi siap untuk itu. Kita tidak tahu siapa mereka, berarti kita harus pergi dulu, nanti responnya baru kita tahu. Ada orang yang kita beritahukan tentang kabar baik, mereka tolak. Oke, tidak masalah. Yang penting kita sudah lakukan tugas kita. Tapi ada orang-orang di mana kita pergi ke sana dan mereka mau responinya. Ini, orang-orang ini telah Tuhan persiapkan. Dan banyak, masih banyak. Jadi daftar orang-orang yang akan menerima warisan itu. Ya, ahli waris namanya akan terus tercatat. Dan nama saudara saya juga tercatat sebagai ahli waris. Amin. Coba lihat kiri kanan, nama saudara tercatat. Tapi jangan hanya nama kita, nama orang-orang yang belum tercatat sekarang. Kita rindu mereka tercatat. Kita doakan mereka, itu sebabnya perlu ada pemberitaan Injil. Ada misionaris pergi kemana-mana, ada kesaksian hidup kita. Dan saat ini itu bisa kita lakukan. Saat ini masih banyak orang yang belum tercatat menjadi ahli waris kerajaan surga. Mereka sedang merindukan berita. Mereka mau supaya mereka menjadi ahli waris. Mereka mau supaya mereka diselamatkan. Mereka mau supaya mereka mendapatkan berkat rohani dan jasmani. Untuk itu, nah, kesempatan yang masih ada ini untuk peduli mereka. Firman Tuhan tadi katakan sesuai dengan pujian, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Pandanglah di sekelilingmu. Lihat, ketika kita melihat orang tak berdaya, adakah kita mau peduli kepada mereka? Ada orang yang sakit, adakah kita mau berdoa untuk mereka? Ada orang yang kesusahan, adakah kita mau membantu mereka? Adakah kita menunjukkan kasih itu? Ini waktunya, ini kesempatan bagi kita. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa penuai? Kita, saudara dan saya. Amin. Jadi tugas pemberitaan kabar baik, peduli kepada orang lain, bukan hanya tugas pendeta, evangelis, pengurus gereja, majelis, bukan, tapi tugas kita bersama. Bagaimana seseorang dapat menjadi ahli waris?
yang tadinya bukan ahli waris. Kebenaran yang pertama, ada berita Injil yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kita punya itu. Amin. Pegang, pertahankan. Percaya Yesus terus. Setia sampai akhir. Yang kedua, ada pribadi-pribadi yang pergi memberitakan Injil. Dan pastikan kita juga terlibat di dalamnya. Aku mau menjadi saksi Kristus. Aku mau memberitakan kabar baik. Aku mau menjadi berkat. Dan yang ketiga, ada pribadi-pribadi yang menerima Injil itu. Saat ini belum, tapi mereka sedang menantikan. Pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan yang jauh akan mendekat. Kebenaran akan kita beritakan. Dan kebenaran firman Allah harus diberitakan seluruh dunia, baru kesudahannya. Tuhan Yesus